Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kesenangan, ketenangan, ya Rabbal Alamin. Ada Kang Ahmad Yani, Kang Makassar, Kang Paling Haku. Salam semuanya ya, serta sahabat-sahabat dan teman-teman yang lainnya. Ada Kang Arya Syamar Syah. Terus ada Kang Juna Diego. Alhamdulillah. Kang Abdul Ghafur, sabar menunggu. Ada Kang saya Prasetya ya, Mbak Yuli 71. Kang Purwa Prawira, Kang Ahmad Yani, Kang Blazer, Mbak Rosi ya, Mbak Kang Adiba, Kang Blazer ya, Mbak Nufus, Kang Nufus, Rengas Dengklok Karawang, Syaful Arif, Sidoarjo. Waduh, saya kurang tahu itu apa. Bentar ya. Kang Roni Fatahillah Madura, Kang Ronai, Mbak Jamala, Kang Jamala Mustafa ya, serta sahabat-sahabat dan teman-teman yang lainnya, selamat datang. Salam sejahtera untuk semuanya ya. Alhamdulillah. Ini pada rewel aja sih kalau lagi ini, mah ampun. Tar. Kang Fandi Ahmad, Kang Dullah Maksum, Tuban, Kang Ikhwan Triono, serta sahabat-sahabat dan teman-teman yang lainnya, silahkan ngopi, silahkan ngerokok bareng ya. Karena sudah halal ngerokok mah. Jadi saya menemukan satu tulisan cukup panjang ini, yaitu sampai 81 halaman. Dan ini disusun pada tanggal 1 Ramadan kemarin. Ya, Kang Nurdin, Kang Cirebon, Solai Hunting. Yang berjudul Risalatus Syahamah fi Hisni Ummatil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berjudul Risalah Asy-Syahamah. Namanya ngeri ya. Syahamah itu artinya adalah cerdik atau kekesatriaan ya. Risalah Syahamah, suatu risalah yang kesatria fi hisni ummatil Mustafa, dalam menjaga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih. Masalah. Jadi ini putus-putus ya. Coba cek ya, cek. Coba lihat. Gambarnya gimana itu? Gambarnya aman, gambarnya enggak? Jangan ini kali. Apa namanya? Kena fagihil mugaddam. Aman ya, jelas ya.
Ya, suara aman, gambar aman ya. Oke, siap. Kita lanjut. Nah, dan ini karya dari Muhammad Azza Muttaqi. Muhammad Azza Muttaqi bin Fahruddin bin Sarkasi. Khadim Ma'had Sirajul Atfal Litarbiyatil Islamiyah Sukabumi. Jadi yang bikin itu orang Sukabumi. Ya, Lancar Jaya, oke. Yang bikin itu orang Sukabumi. Kemudian saya mencoba mencari ya, siapa sebenarnya Ustadz Azam LC ini. Nah, saya nyari-nyari nggak ketemu. Nah, cuman ketika saya searching itu pesantrennya, jadi nama pesantrennya itu adalah pesantren Sirajul Atfal. Sirajul Atfal. Ini alamatnya di Kampung Cibaraja, Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Sukabumi. Nah, barangkali teman-teman yang dari Sukabumi itu ngerti ya, tahu mungkin. Dan ya dari dari aktivitas-aktivitas yang ada di pondok pesantren tersebut, yaitu NU-nya ada, kemudian Habibnya ada, jadi campur baur di situ ya. Boleh. Oke, kembali kepada materi ya. Judulnya Risalatus Syahamah fi Isni Ummatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, cukup panjang, 81 halaman. Alhamdulillahil qail innama yuridullahu liudhiba ankum ridsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi nuhibbuhu wa natabi'uhu walladzi nahtarimuhu man yahtarim wa nu'adi wa nahtarimu man yahtarim wa nu'adi man yamusuhu bisu min qawlin aw amal wa ala alihi alladzi ini kurang nih, mukadimahnya saja salah itu. Alladzina nuhafid alaihim nasaban wa izza wa sahbihi alladzina arsyadana bil hub wa sahbihi alladzina arsyaduna, bukan arsyadana, bil hub. Amma ba'du, mukadimahnya saja banyak salah ini ya. Masalah. Jadi begitulah kalau penikmat itu enak. Jadi kalau baca nemu salah, itu langsung oh ini salah. Nah, cuman kalau disuruh bikin sendiri ya belum tentu. La ilaha illallah. Oke, kita lanjut ya. Sehubungan dengan perselisihan yang tak kunjung usai di negeri kita Indonesia pada umumnya dan khususnya Pulau Jawa tentang pembatalan nasab zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cenaga. Khususnya Ba'alawi. Oh, jadi Ba'alawi itu zuriyah Nabi. Dibuktikan dong. Oke, kita lanjut. Di masa sekarang ini orang-orang yang sesat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menyimpang dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah banyak. Jadi kalau membatalkan nasabnya Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesat. Kayak ini baru mukadimah ini ya. Baru mukadimahnya ini, Kang. Lanjut. Saya sangat prihatin ya Allah, saya sangat prihatin ya Allah. Bahwa masalah ini tidak ada habisnya. Nah, Habib ya, Habib benar ratu bagus, subhanallah. Dan bahwa fitnah yang kita hadapi begitu sistematis sehingga terjadi kekacauan di mana-mana karena polemik nasab. Wah, emang kacau ya? Kacau ya, Habib benar ratu bagus nih. Masalah, kacau, Beb. Kang Sentot Ali Basah, Allah. Kacau. Ahmad Yani jadi kacau ini di mana-mana cenaga. Hamba secara pribadi berusaha untuk mengakhiri fitnah ini secepatnya. Jika terus berlanjut maka akan berdampak pada anak-anak dan generasi kita. Masalah, pusing. Tujuan mereka artinya para pembatal nasab, itu adalah merusak Islam secara tidak langsung. Ngeri. Merusak Islam kumaha. Sementara kaidahnya itu kita menggunakan kaidah yang digunakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang bagi likulli ahadin an yakuna lahu ghiratun fi hadha nasabi syarif wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Satu. Yang kedua, statement dari Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri Al-Andalusi, beliau mengatakan laula hadzal ilmu la jaza li hadzal kafri an yad'i nisbatahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini kan?
Jadi kalau kita nggak menggunakan ilmu nasab, nggak menggunakan ilmu sejarah dalam memverifikasi nasab, itu siapapun sunok horogronya bisa menjadi Sayyidus Syarif, As-Sayyidus Syarif, sunok horogronya. Vandenberg bisa jadi As-Sayyidus Syarif, Vandenberg. Yuya bisa menjadi As-Sayyidus Syarif, Yuya. Fir'aun bisa menjadi As-Sayyidus Syarif, Fir'aun, begitu kan? Ngeri. Ngeri. Jadi bukan merusak Islam, bukan, tapi justru meluruskan yang belok dari orang-orang Islam, begitu loh. Aduh, ini gimana ini? Elsa Ongkoy ya. Ngebeb ya. Aduh, bebeb. Ya Allah, lanjut. Bisa jadi fitnah-fitnah ini sudah menjadi strategi dari luar Islam untuk merusak Islam di dunia. Karena Islam adalah agama yang makmur dan maju di seluruh dunia. Bau. Ini luar Islam siapa maksudnya ini? Ini nggak jelas. Ini saya belum menemukan ya, belum menemukan. Jazakallah khair habibana chat mesumania. Allah barakallahu fikum wa fi ahlikum wa fina ajmain. Ini yang dimaksud dengan di luar Islam itu siapa sebenarnya? Ini nggak jelas ini. Aduh, masalah. Coba kalau strategi dari luar gitu kan, saya kan bisa ini. Waduh, bisa senang-senang, tenang-tenang kan. Aduh, oke. Tidak ada orang atau kelompok di luar Islam yang bisa berdiam diri terhadap kemakmuran Islam. Mereka berusaha merusak Islam dengan berbagai macam cara. Dan di antara cara-cara yang mereka lakukan adalah dengan menampilkan fitnah-fitnah yang mengisyaratkan tidak sahnya nasab yang mulia. Allah, jadi ini fitnah dari luar Islam ya. Siapa sebenarnya ini? Bingung kita. Jadi di luar Islam itu begini. Tidak ada mufti Batavia. Yang mengangkat mufti Batavia siapa? Belanda. Orang Belanda itu Islam bukan? Bukan. Terus apa namanya, klaim sebagai duriyah Nabi, ya, kemudian membagi ras menjadi 3 golongan. Yang pertama kulit putih, yang kedua itu orang Arab, orang Cina, orang India, orang Afrika, kemudian yang ketiga itu pribumi. Itu dari luar Islam. Harusnya belajar ke sana loh. Yang mengangkat menjadi mufti Batavia itu siapa? Ya orang non-Islam begitu. Terus yang memberikan apa namanya medali bintang salib singa kepada Habibana Utsman bin Yahya itu siapa? Non-Islam. Terus yang memberikan bintang salib emas kecil kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau Habib Ali Kuitang itu siapa? Non-Islam. Bintang OON, betul Kang Arya. Terus siapa lagi? Yang memberikan bintang OON ini yang kedua tuh. Itu yang pertama itu bintang salib emas kecil. Ya, Kang Roman Suki Demak, siap. Terima kasih. Itu siapa? Kafir cena. Ya, Kang Mbak Nur ya. Kafir, non Islam. Kemudian siapa yang memberikan bintang OON? Orangnya Nasau itu. OON be pokoknya nama. Bintang OON be kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi siapa? Yolondo, non Islam. Jadi bingung, kita bingung. Bingung ini gimana? Allah, masalah. Astagfirullah. Hamba akan mengingatkan, cina. Namanya bintang salib. Betul, Kang Tingin. Bintang salib OON. Ordo. Boleh, Kang Zaki Zaf ya. Hamba akan mengingatkan diri hamba sendiri secara khusus dan kaum muslimin secara umum tentang tulisan hamba yang berjudul Risalatus Syahama fi Hisni Ummatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hamba mohon kepada Allah Ta'ala agar buku ini bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin dan memberikan pahala yang baik kepada saya, dan Allah Ta'ala adalah penjaga kesuksesan ke jalan yang terbaik, dan saya memohon kepadanya agar diberi kesuksesan dan hidayah di jalannya yang lurus. Dan semoga sholawat dan salam serta senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Penulis Muhammad Azam Muttaqi LC, ya, pengasuh Pondok Pesantren Sirajul Atfal Sukabumi. Saya nyari-nyari itu nggak ketemu, Kang Tingit. Bener, serius be. Nyari-nyari itu nggak ketemu itu. Apakah di Al-Azhar ataukah di mana? Saya nggak ketemu ini, Dan kalau dari apa namanya ya, pesantrennya itu seringkali Habib-Habib yang datang ke sana dan menjadi menjadi
apa pembicara atau apa namanya ceramah di sana di acara hall begitu ya. LC ini. Ya boleh lah, boleh. Lumayan bayang guys. Ainul Daratista Allah. Ladies colek-colek. Waduh, ngeri ya. Kemudian pada bab pertama saya akan ringkas saja ya. Bab pertama mengenai makna Ahlul Bait, kemudian Dzurriyyah. Ini secara umum lah ya. Dzurriyyah itu sudah jelas. Bab yang kedua itu makna Sayyid, Syarif dan Habib. Kalau Sayyid Syarif kan jelas ya. Sayyid dan Syarif itu jelas. Oke, lalu bagaimana dengan makna Habib? Makna Habib kita simak bersama-sama. Habib dalam bahasa Arab berarti kekasih atau yang dicintai. Ya, berarti ketika saya memanggil Habibana Lencai Boncai, Habibana Ibnu Rahman, Habibana Peci Hitam, Habibana Nufus, Habibana Ratu Bagus, Habibana Alder, yaitu kekasih atau yang dicintai. Ya, masalah ya. Oke, dalam konteks Islam, gelar Habib diberikan kepada ulama keturunan Nabi Muhammad SAW, terutama di kalangan masyarakat Hazrami Yaman. Nah ini nggak cocok. Karena apa? Ya karena Habib hanya gelar dari kalangan Balawi. Dari kalangan Balawi. Kalau yang lain, ya di kalangan yang lain, mau itu yang ada di Mekah, mau itu yang ada di Afrika ya, mau itu yang ada di Mesir, mau itu yang ada di Yaman, mau itu yang ada di Hijaz, mau itu yang ada di Turki, mau itu yang ada di mana? Irak, Iran, Syria, dan seterusnya. Gak ada panggilan Habib, meskipun dia adalah seorang ulama, ya Sayyid. Bahkan untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah itu disebut sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Siap Kak, tak kusangka. Syekh yang disebut Sayyid enggak, disebut Syarif enggak, bahkan disebut Habib. Jadi enggak ada ceritanya Habib. Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Jadi itu khusus sebenarnya. Jadi perlu pendalaman sebenarnya ini. Bagi penulis ini saya kritisi nih ya. Perlu pendalaman memaknai Habib itu apa? Apalagi Habibah Rasulina. Itu beda lagi itu. Yang dia bantah dari tulisannya Imad apa sih? Sabar Kang Tingit, jangan buru-buru. Orde oranye Vanasau itu bintang Oon Kang Muhammad Nasir ya. Oke. Berikutnya, mana ini? Lucu. Ya Allah. Dalam tradisi umat Islam, semula predikat Habib hanya disematkan pada sebagian keturunan Nabi Muhammad yang dinilai berperan penting di tengah masyarakat alim, guru agama, pendakwah, pesuluk, tokoh masyarakat seperti Habib Husin luar Batang, Habib Idrus Al-Jufri Palu, dan Habib Lutfi bin Yahya. Udah pernah kita jelasin Kang Tingit. Artinya tak semua orang yang dikenal sebagai cucu Nabi Muhammad SAW digelari dan dipanggil Habib. Ya padahal nggak ada gelar Nabi, gelar Dzurriyyah Nabi yang dipanggil dengan Habib kecuali dari kalangan Balawi sendiri kan. Ya. Terus, ya Allah, gelar Habib berkembang di kalangan keturunan Rasulullah yang bermigrasi ke Hadramaut Yaman dan kemudian menyebar ke Nusantara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Ya, ini di zaman-zaman Belanda ini, Pak Ustadz ya. Habib bukan hanya menandakan keturunan Rasulullah SAW, tapi juga menggambarkan seseorang yang memiliki ilmu agama yang tinggi dan berperan sebagai ulama. Ya, Habib memiliki peran besar dalam dakwah Islam, terutama di Asia Tenggara. Banyak di antara mereka yang menjadi pendakwah yang menyebarkan Islam dengan pendekatan yang lembut dan penuh kasih sayang. Allah subhanallah ya. Jadi nggak ada. Sayyid, Syarif, dan Habib adalah gelar yang diberikan kepada keturunan Rasulullah SAW. Ini salah poinnya ini, salah. Masalah. Habib Lutfi nih kata Mbah Dowi, Habib Lutfi garamahnya dan kewaliannya sudah saya hancurkan sampai ledeng cenah.
meleteng. Waduh, masalah, masalah. Munafikun bulan puasa sibuk menggibah, sungguh penyakit hati, apalagi si ceking ini. Aduh, ceking. Aduh, Anda ini kayak Wahabi aja, Bapak. Orang-orang Wahabi, ya, itulah yang suka menyematkan munafik, menyematkan kafir, menyematkan syirik, dan menganggap dirinya itu lebih luhur tinggi dari orang lain. Kibin belajar, ini saya lagi ngebongkar kitab dari junjungan antum. Harusnya antum bersyukur kitab ini, buku ini saya bahas, saya ulas ini, Bin. Subhanallah. Ya, wali gutub, guys. Boleh. Nah, terus yang ketiga, ini mengenai Ba'lawi. Garomah ini. Jadi kutipannya ya sebenarnya Kang Tingit ya, itu tidak ada yang baru. Tidak yang baru, tidak ada. Ya paling ini, ketika membahas tentang Ba'lawi ya. Jadi terkenal tuh antitesisnya, enggak, dia tidak mendatangkan apapun. Dia tidak mendatangkan apapun nih. Sebagai contoh ya, ketika membahas tentang kesejarahan dari Al-Muhajir ilallah, Ali Abu Bakar As-Sakran, Muhammad Abu Bakar Ash-Shilli, abad 12, abad 11 ya. Kemudian dari siapa ini? Al-Janadi, dan Al-Janadi tidak menyebutkan Ba'lawi dari keluarganya Abdurrahman As-Saqaf. Kemudian As-Sakhawi, abad 10. Udah, hanya itu doang. Jadi ini tidak berarti apa-apa, tidak mendatangkan apapun itu. Di saat menghibur, bolehlah Kang Lutfi Nugraha ya. Iya basi, makanya ini, Habibana Tingit ya. Benggas. Mau kayak gimana ke? Terus, hubungan antara ulama Nusantara dan para habaib, ini bab ketiga ya. Di mana Habib-Habib ini yang mendirikan pesantren, masjid dan majelis ilmu yang menjadi pusat pendidikan Islam di berbagai daerah. Siapa? Husin bin Abu Bakar Al-Idrus, Jakarta. Ini sejarahnya ini perlu ditelusuri lebih dalam ini. Jangan-jangan bukan Habib lagi ini mah. Ya. Masya Allah, ayo pemirsa, bacaan dia tambah semangat. Siap, terima kasih. Kang admin, fans of Roma Irama. Siap. Nanti sabar Kang Kacang Ayom ya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Solo, Ali bin Muhammad Al-Habsyi Solo, Ali bin Muhammad. Bukan Solo, Ali bin Muhammad itu. Ali bin Muhammad itu Sewun Stana Tudiaman, orangnya nggak pernah ke Indonesia. Nah, terus punya anak ke sini nih, punya anak di sini yang namanya Habib Anis, itu pun katanya begitu kan. Terus kemudian dibangunlah itu Masjid Aryad di Solo. Terus Habib Umar bin Hud Al-Attas Bogor, ini saya nggak tahu itu. Kemudian Abdullah bin Mohsin Al-Attas, dan seterusnya lah. Ini abad-abad baru di zaman-zamannya Belanda ini, semuanya ge. Dan seterusnya. Terus pengakuan ulama Nusantara terhadap status Ba'lawi sebagai dzurriyyah Nabi, paling gitu. Jadi ketika ditanyakan, kamu buktinya apa? Bahwa kamu ini adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Buktinya nasab kami diakui oleh para ulama, ya, oleh para aulia, oleh para wali-wali gitu, paling gitu. Bosan nggak Kang Tingit? Bosan nggak? Nggak usah bosan, nggak apa-apa. Karena yang lain mungkin sudah lupa mengenai dalil, ya, dalil atau argumentasi yang dimiliki oleh mereka. Jadi nggak ada nih di sini pembahasan DNA. Tapi apa? Tapi adalah nasab kami diakui oleh para ulama-ulama sedunia. Nah, gitu. Ya, lumayan hiburan boleh. Terus, diantaranya apa? Legitimasi cenah. Legitimasi nasab Ba'lawi dalam kitab Mu'tabarah. Apa itu? Syamsud Dhahirah. Ya, Syamsud Dhahirah kita baru kemarin. Nih, kitabnya. Aduh, susah amat diambil ini. Waduh. La ilaha illallah. Ya, Syamsud Dhahirah. Ya, kita baru kemarin ini. 2 Al-Masra'ur Rawi. Ya, Masra'ur Rawi. Kitab kemarin. Lanjutkan, ini kata Kang Gendeng ini, yes. Lanjutkan, memang zaman gila ini kok datangnya dajjal-dajjal. Aduh, ngeri, mah. Iya, Masra'ur Rawi. Kitab Garamah.
Terus yang ketiga, tadhkirul anam fi bayan wujud nasab sayyidil anam. Ya, Zain bin Ibrahim bin Smith baru kemarin masih hidup orangnya nih. Ulama Madinah, 3 itu doang. Nah, terus yang di bawah siapa? Ulama-ulama Nusantara. Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, pakai Syekh Nawawi Al-Bantani. Pakai kitab apa itu namanya? Uqudul Lujain. Wa'alam. Waduh. Subhanallah. Terus berikutnya, ini kita ringkas saja nih ya. Syekh Khalil Bangkalan. Ya, Syekh Khalil Bangkalan. Itu belum jelas apa benar apa iya penisbatan kalam itu kepada Syekh Khalil Bangkalan ya. Nggak tahu benar, nggak tahu nggak penisbatan itu kepada Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian Hadratus Syekh. Ya, Hadratus Syekh. Paling itu aja. Dan itu pun juga belum tentu. Ya, penisbatannya kepada musonifnya ya, kepada tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi. Kemudian Syekh Ihsan Jampes. Syekh Abdul Hamid Kudus, Syekh Mahfud At-Tirmasi. Kemudian disebutkanlah beberapa sanad-sanad yang dimiliki oleh tokoh-tokoh ulama-ulama Nusantara tentang kesanatan mereka, bahwa dalam salah satu sanad yang mereka miliki itu adalah diambil dari seorang Habib. Kalau diklaim, oh ya, ketika mereka mengambil sanad dari Habib, berarti tokoh-tokoh Nusantara mengakui kenasaban mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gitu doang masalah. Terus Mama Kiai Haji Abdullah bin Nuh itu yang punya kitab Al-Muhajir Ilallah. Mana kitabnya itu? Ada, tenang, saya ada itu kitabnya. Ada lah ya. Aduh, mana itu? Thread. Apa di belakang ya? Sebentar. Ada guys lah. Oh ini ada nih. Nah, nih. Abdullah bin Nuh. Al-Imamul Muhajir, Abdullah bin Nuh, ya, Muhammadiyah Syahab. Ya boleh lah, lumayan. Sebagai LC ketika mengumpulkan data-data seperti itu lumayan lah. Oh nggak apa-apa, Habibana Ratu bagus ya, nggak apa-apa, sambil ketawa. Nggak belum ada jawaban, kita lanjut. Ama Kiai Haji Muhammad Masturo. Ulama Nusantara nih. Oh iya, karena beliau kibin ya. Nah, dikait-kaitkan wajar. Ini sampai halaman 58. Oke, kemudian 60 ya. Ini mau hampir habis ini. Hampir habis ini. La ilaha illallah, subhanallah. Isbat nasab, ini metode ya. Ya sudah jelas lah metode syurah istifadah, kemudian khatun nasabah, kemudian yang ketiga itu ikrar, bapak ke anak, anak ke bapak, begitu. Nah, kemudian dan seterusnya yang sudah pernah kita ini angkat. Yang pada intinya penekanannya itu kepada syuhrah dan istifadah. Padahal ketika kita telusuri bahwasanya kitab-kitab nasab ketika membahas tentang syuhrah dan istifadah itu harus ada syaratnya. Di mana syuhrah dan istifadah itu syaratnya adalah antakuna syuhratu qadimatan. Syuhrah dan istifadahnya itu harus lama. Kalaulah sekarang misalkan, kemudian ditelusuri. Kalaulah sekarang, kemudian Ba'alawi dikenal syuhrah, masyhur, mustafid sebagai nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu ditelusuri, oh ternyata berhenti pada abad ke-9. Sementara mereka itu memiliki leluhur Ahmad bin Isa yang mereka klaim itu datang ke Hazramut itu pada abad ke-4 tahun 317 atau 319 atau 320 Hijriah. Nah, lalu waktu 550 tahun sebelum abad ke-9 itu kemana? Nah, sehingga ketika di situ sudah ditelusuri akan status syuhrah dan istifadahnya itu sudah laisat qadimatan. Syuhrah dan istifadah yang bukan lama tetapi baru, ya maka itu sudah tidak memenuhi syarat dari syuhrah dan istifadah itu sendiri. Terus itu kan yang berdasarkan atas data-data kitab. Yang namanya kitab itu memiliki potensi akan adanya kesalahan, pemalsuan, pencangkokan, ya kan? Pencangkokan, pemalsuan, ya kan, penambahan, pengurangan dan seterusnya. Nah, sehingga apa? Sehingga udah nggak usah ribet-ribet nyari catatan sezaman, nggak bakalan ketemu. Udah, untuk lebih memastikan lagi tes DNA saja. Nah, kemudian dari banyak sampel, berbagai sampel yang ada itu dari 180 atau 170 sampel itu. Itu semuanya hasilnya kan G. Gimana? Ada yang G, kemudian kodenya rada berbeda, yang nggak masalah, yang penting G.
Itu. Kemudian ada yang J, ternyata ketika ditelusuri ternyata ada Asgaf itu J, ternyata orang yang dibalawikan. Sebenarnya dia bukan Balawi tetapi orang yang dibalawikan. Kan ada begitu. Itu yang G ya. Nah, kalau kemarin itu ada ngumpul dua itu antara G dengan L. Yang L itu Perindavan Bangladesh ya. Perpaduan antara Bangladesh dengan India. Perpaduan antara Askenazi, Kaukasus dengan Bangladesh itu jadinya GL Pro. Jadinya GL Pro itu luar biasa itu mah. Ya, Perindavan, boleh lah. Nah, terus yang keenam nih. Karena nggak ada argumentasi baru ini, Kang Sapi Perah ya. Ini udah halaman ke-69 ya, bentar lagi ini. Ada nasihat cinta cenah. Ini mohon disimak ini ya, Kang Muhammad Ridho dan juga yang lain, Habibana Lencai ya. Habibana Hari Agus, Habibana Zero, Habibana Muslimin Mimin ya, Habibana Ulinuha dan seterusnya ya, Habibana Pak D, ada Jalil Mugaddam, subhanallah. Ini bab yang ke-6 ini mohon disimak ini, nasihat cinta untuk umat Islam yang membatalkan nasab Ba'lawi. Allah, Habibana Sentot Alibasa, boleh. Nasihat cinta untuk umat Islam yang membatalkan nasab Ba'lawi beserta untuk umat Islam yang terbawa-bawa arus. Jadi ini semuanya nih, masukan buat semuanya ini. Tuh, nasihat cinta untuk umat Islam yang membatalkan nasab Ba'lawi beserta umat Islam yang terbawa arus. Masalah. Oke, lanjut. Apa isinya nih? Nasihatnya ini seru ini ya, Kang Football News ya. Nasihatnya seru, mohon disimak. Dalam perjalanan sejarah Islam, nasab atau garis keturunan telah menjadi salah satu aspek yang selalu mendapatkan perhatian. Ya. Khususnya nasab Alawi yang merujuk pada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui putri beliau Fatimah serta pendahulunya yang telah lama dihormati sebagai bagian dari warisan suci umat Islam. Masyaallah, ya. Jadi itu adalah sebuah aspek yang selalu menjadi perhatian. Karena Mang Balawi itu adalah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur laki-laki. Jangan ngeledek, nggak boleh ngeledek Habibana Lencai. Masa ngimpi coba, antum itu ngeledek, Beb. Jangan ngeledek begitulah. Ya. Jangan ngeledek begitulah. Ini nasihat cinta beliau begitu loh. Ya. La ilaha illallah. Oke, lanjut. Aduh. Namun, di tengah dinamika pemikiran dan perbedaan pandangan, ada kalangan yang memilih untuk membatalkan, tanda kutip, untuk membatalkan. Jazakallah khair Mbak Alina Yati ya. Atau menolak nilai historis dan spiritual dari nasab tersebut, dan terdapat kecenderungan di kalangan sebagian umat untuk terombang-ambing mengikuti arus pemikiran yang mengesampingkan nilai historis dan spiritual tersebut. Artikel ini hendak menyajikan nasihat cinta dan renungan mendalam agar setiap muslim dengan penuh kasih dapat memahami nilai keagungan. Saya ulangi lagi. Nilai keagungan nasab Ba'lawi. Masyaallah. Dan membangun persatuan dalam keberagaman. Keberagamaan ini kurang A ini satu ini ya. Nasab Ba'lawi merupakan identitas yang syarat makna. Nasab Ba'lawi merupakan identitas yang syarat makna. Melalui garis keturunan inilah umat Islam diingatkan akan keberadaan para pendahulu yang telah menyerap dan menularkan nilai-nilai Islam yang tulus. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak hanya diakui karena hubungan darah semata. Waduh, nyebut darah ini ya. Nyebut darah. Oke, nyebut darah. Darah semata, tetapi juga sebagai simbol keberkahan, integritas, dan pengabdian kepada ajaran Islam. Menghormati nasab tersebut berarti mengakui sebuah warisan yang telah menghantarkan umat pada puncak keimanan dan teladan akhlak. Ngeri, guys. Ampun. Menolak atau mengabaikan nasab yang telah mengandung sejarah dan spiritualitas yang tinggi seringkali bukan sekedar soal genealogis semata,
melainkan juga merupakan penolakan terhadap nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendahulu. Oleh karena itu, penting. Oh, ada Fagi Mugadam hadir ya, subhanallah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyikapi perbedaan pendapat dengan hati yang terbuka dan saling menghormati. Jadi intinya, karena Habib Alawi itu di dalam darah mereka terdapat darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga teman-teman itu harus memuliakan mereka, karena mereka adalah penerus perjuangan para pendahulunya. Karena pendahulunya itu merupakan tokoh-tokoh, sosok-sosok yang mereka itu merupakan para penyebar agama Islam di Nusantara diantaranya ya. Subhanallah. Sehingga ketika kalian itu membatalkan nasab Alawi, sama saja kalian itu membatalkan ya keutamaan, keagungan, kegaromahan dari para leluhur habaib, dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ngeri. Sementara apa? Kalau misalkan yang dibicarakan itu adalah mengenai darah, Benggus. Dalam diri saya terdapat darah suci Rasulullah. Darah ya. DNA-mu mana, bos? DNA-mu mana? Jangan-jangan bukan darah Rasul, tetapi darah vampir. Atau kalau enggak ya darah mumi, itu kan mengerikan. Jadi udahlah, kalau berbicara mengenai darah, udah tes DNA dulu. Subhanallah, naam, cenage. Masya Allah, kita lanjut. Jadi ini mengerikan ini. Bagi teman-teman yang ikut membatalkan nasabnya Balawi, hati-hati. Karena yang dibatalkan itu adalah nasab Rasulullah, nasab keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngeri gitu loh. Jadi saling hormati saja begitu. Saling hormati saja. Meskipun haplogrupnya G, meskipun haplogrupnya L, tetap mereka adalah dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam darah mereka terdapat darah suci Rasulullah. Dan ini tentu membahayakan. La ilaha illallah, jadi GL Pro cenage. Aduh. La ilaha illallah, astagfirullah ya baik. Ampun ini. Kemudian menyitir ayat. Ya. Menyitir ayat. Apa ayatnya? Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Kemarin sebenarnya sudah dibahas itu mengenai ayat ini. Innama yuridu. Yuridu, setelah yuridu masih ada tuh. Liyutahhirakum. Itu akan disucikan atau sudah disucikan. Kalau memang akan disucikan berarti ya sama aja, mau itu ahlul bait, ya kan, mau itu umat Islam, mau itu siapapun lah yang mereka memang memiliki potensi nanti di akhirat masih diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala, potensinya sama. Sehingga di situ nggak ada bedanya tuh. Nggak ada bedanya antara ahlul bait dengan non ahlul bait. Antara ahlul bait yang kita tafsirkan ahlul bait ini dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah Zahra dan juga Rasulullah, itu nggak ada bedanya dengan umat ketika kita memaknai liyutahhirakum itu adalah akan disucikan, Allah akan menyucikan, Allah akan mensucikan. Ya, jazakallah khair Kang Hawe. Jadi nggak ada bedanya, sehingga di situ nggak ada keistimewaan. Nah, hanya saja sayangnya dari ayat ini, innama yuridullahu saya jadi lupa. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Itu diartikan ahlal bait di sini itu adalah Habib. Habib, dan selain Habib itu nggak masuk ke sini. Nah, sehingga itu bisa masuk dalam kategori apa? Penyelewengan makna, pembelokan makna ayat. Emang nggak bahaya tak? Ya bahaya lah. Itu ayat yang pertama yang disitir ya, yang digunakan, yang diangkat. Kemudian hadis, ya ayuhan nas, ini qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lam tadillu kitaballahi wa itrati ahla baiti. Guys. Dan ahla bait di sini maksudnya adalah Habib. Dan seterusnya lah ya, banyak hadisnya, banyak ini. Panjang, bukan banyak. Hadisnya panjang yang ketiga itu.
Artinya ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang saya simpulkan dari apa namanya tesis, dari tesis. Jazakallah khair Kang Mahfud Sulaiman ya. Wa barakallahu fikum wa fina ajmain. Jadi intisarinya apa? Intisari dari ini. Intisarinya ya dia salah paham. Atau intisarinya dia itu memiliki pemahaman yang salah. Kenapa memiliki pemahaman yang salah? Loh, di sini yang membenci Ahlul Bait siapa? Justru karena teman-teman ini Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru beliau-beliau ini ingin mensucikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasabnya dan keturunannya. Karena kalau udah di Indonesia begitu kan, ketika seseorang itu ana adalah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kan akan dengan mudah mendapatkan apa? Mendapatkan privilege, mendapatkan keistimewaan yang didapatkan dari masyarakat. Sehingga dikit-dikit itu mengatasnamakan Nabi. Bahkan kemarin itu Habib Hasan Tiren ya. Habib Hasan Tiren Asgaf. Ini Tiren udah tahu artinya kan, Kang Brot ya? Habib Hasan Tiren ya. Tiren udah tahu artinya kan? Tiren. Habib Hasan Tiren buat Nabi Muhammad. Buat Nabi Muhammad, kamu fulan, kamu milih 5 sapi apa 3 sapi ya? 3 apa 5? Saya lupa itu. 5 sapi apa 3 sapi itu? 5 ya. Pilih 3 sapi apa 5 sapi? Pilih 5 sapi ya. Atau 100 juta. Ini buat Nabi Muhammad. Ya buat Nabi Muhammad. 3 ya, oke 3. Hei fulan, kamu milih mana? Milih 3 sapi atau 100 juta. Oh, saya 100 juta aja, Pip. Salaman tuh. Terus yang lain, ini buat ngecat dinding. Ini buat Rasulullah nih, buat Nabi Muhammad nih. Buat Nabi Muhammad. Nih, berapa? 50. Siapa nih? Tuh Katolik, 20 cina. Ya Allah, segitu rendahnya kah Rasulullah sehingga dengan menjual-jual namanya. Dengan menjual-jual namanya dalam satu majelis saja itu dapat berapa ratus juta, bos. Itu kenapa? Karena husnudzon. Karena husnudzon. Gara-gara husnudzon begitu. Terus yang didapatkan oleh jamaahnya apa? Pinter gitu, jadi pinter. Jangan tuh eta. Malah pinter-pinter dibohongin. Duh, gasnya mana tadi? Nah, gitu. Itu karena apa? Karena mendapatkan keberkahannya. Dikit-dikit Rasulullah, dikit-dikit Rasulullah. Kemudian apa namanya? Mudah untuk ditipu. Jadi bego akhirnya kan, jadi bodoh. Dengan ditakut-takuti kayak gitu aja, waduh, masya Allah. Nah, sehingga ini apa yang menuliskan tesis ini, antitesis ya, katakanlah antitesis yang sama sekali tidak menyentuh kepada akar apa namanya pembahasan utama dalam pembahasan mengenai tesis nasab. Itu tidak menyentuh sama sekali dan justru itu adalah satu kesalahan, ketidakfahaman mengenai apa sebenarnya objek yang dikaji begitu, ya. Apalagi dengan mudahnya begitu berzina dengan istri muhibbin gitu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, astagfirullahaladzim ya. Karunya memang yang awam itu kasihan yang awam, ditipu-tipu mulu. Kemarin belum lama itu, seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, 10 juta itu uang masjid coba. Itu gara-gara apa? Gara-gara percaya bahwa Habib adalah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Bakar, rokoknya bakar. Ya, nggak boleh dong jadi ini kan. Jadi jangan kemudian dianggap sebagai apa namanya kebencian terhadap Ahlul Bait. Tunjukkan dulu bukti bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Nabi. Nah, baru setelah DNA-nya itu terkonfirmasi, kemudian apa namanya catatannya terkonfirmasi, ada syuhrahnya, ada istifadahnya, nah baru ketika membatalkan mereka, berarti dia membenci Ahlul Bait atau membatalkan Ahlul Bait. Toh pada ujungnya apa? Pada ujungnya kan bagaimana kekuatan dari data itu.
datanya, kekuatan datanya kuat atau tidak, data yang dimiliki, data yang menjadi sandaran itu kuat atau tidak, ya kalau memang nggak punya data tuh ngapain mending cicing main gas daripada mempermalukan diri sendiri, begitu kan? Ya, ini malah jadi bahan ketawaan tuh sama Habibana Lincai Boncai kan, Habibana football gitu, Habibana besar gede, tuh Habibana Ahmad Saleh, Habibana reality fana, Habibana Ahmad Yani, Habibana Benjul, kan jadi bahan tertawaan. Kenapa? Karena mempermalukan diri sendiri. Dengan apa? Dengan tulisan yang model seperti ini. Orang mau udah sampai mana? Orang masuk udah sampai mana? Udah sampai DNA. Udah pembahasan mengenai DNA. Ini mah DNA diharam-haramin terus. Nah, gimana mau pinter ini bangsa Indonesia? Gimana mau pinter ini umat Islam? Udah mah DNA G begitu, turunan Gor cina G, Kang Lutfi ya. Masya Allah, la ilaha illallah. Gimana? Bingung saya, bingung udah. Jadi, dan saya rasa, ya kesimpulan seperti itu, kesimpulan bahwasannya tesis mengenai pembatalan terhadap nasab Ba'alawi, ya pembatalan mengenai nasab Ba'alawi, itu dari kalangan kibin, saya rasa mayoritas ya, itu menganggap sebagai sebuah rasa kebencian kepada Ahlul Bait. Ya, sementara logikanya kan tidak seperti itu. Buktikan dulu bahwa kalian ini, bahwa Ba'alawi ini adalah Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Kalau memang terverifikasi secara datanya terverifikasi, kemudian secara DNA-nya terverifikasi, ya sudah. Berarti otomatis ya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani akan rungkat dengan sendirinya. Begitu. Kalau memang nasab Ba'alawi itu terverifikasi menurut data dan terverifikasi melalui DNA-nya. Begitu. Ya. Jadi bukan tidak apa ya istilahnya, tidak ada kebencian kepada Ahlul Bait. Justru bukti dari kecintaan kita kepada Ahlul Bait Nabi, kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW itu adalah dengan mempertanyakan, mana bukti kamu? Kalau memang kamu itu tidak memiliki bukti sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, ya sudah. Begitu. Ya. Ini mah bukan Ahlul Bait tapi Ahlu Ubaid. Nah, kan beda. Beda. Jadi jangan kemudian digiring, menggiring orang lain, ya kan? Kemudian apa namanya? Mengaku-ngaku, kita menuduh bahwa orang-orang yang tidak percaya dengan nasabnya Ba'alawi itu adalah orang yang membenci Ahlul Bait. Membenci dari mana? Ahlul Bait, siapa yang Ahlul Bait? Kan begitu. Ya, saya rasa ini ya untuk materi kita pada malam hari ini. Ya, udah setengah 12 ini. Barangkali gitu Mbak ya. Ini Mbah Gendeng Yes ini. Siap, nikmati aja zaman gila ini dan munculnya dajjal-dajjal sekarang. Ya, boleh lah. Ya Allah, ya Rabbana bil Quddus, sahil lana bil fulus. Pak Firsa yang mulus, Imam Anil yang halus-halus. Aduh, bahaya juga ini. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau nggak ada, udah kita tutup saja ini. Ini Kang Kolor News. Kemarin di Irak itu ada satu orang ya yang apa namanya memperlihatkan makam dari Ahmad bin Isa. Tetapi setelah saya telusuri, ya saya tonton, kemudian saya perhatikan tulisan makamnya, ya kan, itu tulisannya siapa, itu makamnya siapa, ternyata benar itu namanya Ahmad bin Isa, tetapi bukan Ahmad bin Isa bin Muhammadin Naqi bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq, bukan. Tetapi itu adalah makamnya Ahmad bin Isa bin Zaid. Ahmad bin Isa bin Zaid. Jadi makam yang ada di Irak itu bukanlah makam dari Ahmad al-Muhajir ilallah, bukan, atau Ahmad al-Abah atau Ahmad an-Nafad, bukan itu. Ya, bukan itu. Ya. Itu benar Ahmad bin Isa, tetapi sosok yang berbeda begitu intinya Kang Kolor News ya. Sirajul Atfal Sukabumi, waduh di Google Maps ini ada kayaknya itu Kang. Aca ya. Oke. Kapan Qori mau debat dengan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani? Ketika Bang Qori itu dapat SK dari Robitoh Alawiyah untuk menghadapi Kiai Haji Imad, baru nanti ada perdebatan antara Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan Qori.
Begitu Kang. Siapa namanya? Siapa tadi? Kang Abdul Ghafur. Di Tarim ada yang jual es cendol nggak? Nggak ada Kang Bro. Di sana nggak ada. Es biasa di situ mah es lemon gitu ya. Ada di sana. Es sirup ada di sana. Allah, kita sebagai pribumi dikatain dajjal. Nggak taunya, ternyata moyangnya, aduh, nggak boleh rasis ya. Nah, artinya nggak pernah ke Irak. Nah, karena begini Kang Lincai Boncai, Ahmad bin Isa al-Abah, An-Nafat, itu bukanlah sosok ulama. Artinya tidak terkenal akan keulamaannya. Ya, sehingga ketika Ahmad bin Isa al-Abah, An-Nafat itu tidak terkenal akan keulamaannya, sehingga untuk pencatatan mengenai beliau, itu ya cukup sulit untuk memverifikasinya. Nah, berbeda ketika ada seseorang yang dia dikenal sebagai seorang ulama, ibaratnya jangankan yang bukan ulama, yang ulama saja terkadang sulit untuk mencari biografinya secara lengkap, apalagi dia itu bukan ulama. Begitu Kang Lincai Buncai. Bung Sirat itu untuk Sulamet Taufik kita tunggu aja itu ya. Jadi belum jelas. Wes mau tidak mau wes wayai zaman dajjal akhir zaman iki. Punya data baru, saya kurang tahu Kang Zero, tapi prediksi saya itu ya dari kitab Abnaul Imam, dan mungkin untuk manuskripnya dia dapatkan, mungkin ya mungkin. Itu prediksi saya. Kang Khalid Amumtaza, Guru Kiai Ja'far di Mekah akan ketawa kalau Ahlul Bait adalah para habaib. Tinggal gurunya yang mana, karena gurunya kan ada dua. Belum ngopi ya. Aduh, saya jadi lupa ini ngopi ini. Aduh, saking asiknya ini ya. Bahas tentang antitesis. Bismillahirrahmanirrahim. Karena gurunya kan ada dua. Ada yang namanya Said Ahmad bin Muhammad bin Alwi al-Maliki, dan juga ada Sayyid Alwi bin Abbas bin Alwi al-Maliki. Tinggal yang mana? Kalau yang melihat dari sisi kecondongan, sepertinya Said Ahmad itu condong kepada Habib. Kalau Said Alwi itulah yang klarifikasi kepada Kiai Haji Ja'far Shadiq. Dan sepertinya itulah Kiai Haji Ja'far Shadiq itulah yang Sayyid Alwi bin Abbas itulah yang ini yang menertawakan itu. La ilaha illallah. Kang Satriaman, bikin semua dawir dan kuburan kabib-kabib plat G sepi bro. Gue juga mantan kibin, tapi akhirnya sadar gara-gara hasil tes DNA si kabib-kabib ini ternyata plat G. Semua beda dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mantap, mudah-mudahan tercerahkan ya bagi kibin-kibin. Kang Ali Baba, Pak Zaini tetap yakin Sulamet Taufik buatan Banglawi. Sementara bukti manuskripnya baru ditemukan, katanya hoax apa? Iya, itu sudah kita bahas tadi sahur ya, Kang ya, Kang Ali Baba. Dan ya kalau memang jawaban saya kan kayak gini, kalau memang manuskrip yang ada di Nusantara dengan judul Sulamet Taufik itu tahunnya itu lebih tua daripada tahun 1826, maka bisa dipastikan bahwa penisbatan Sulamet Taufik kepada Habib Ba'lawi itu batal. Artinya memang bukan karya dari Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'lawi. Dan itu sudah kita ulas. Tinggal disimak saja itu uraian saya ketika saya live di waktu sahur tadi ya. Antitesis dari Tengku Qori sudah diluncurkan. Oh ya, coba nanti saya cari ya, tanyakan ke teman-teman yang lain. Barangkali antitesisnya itu sudah meluncur. Biar saya telaah ya. Ahmad An-Nafat, Raja Minyak dari Irak. Kang Lutfian Nugraha, saya nggak lalanjung, Kang Gus, malah terhibur dari Cisaat ya. Subhanallah, luar biasa ya. Berarti yang dikatakan sebagai antitesis itu bisa menghibur juga ya. Alhamdulillah. Ya betul Kang Denny Waluyo.
Indonesia akan maju kalau Habib tobat dari pengakuan sebagai cucu Nabi. Ya, Kang Roni Fathahilah, Said Syarif itu jelas dan perjuangan Kiai Haji Madudin juga jelas. Yang nggak paham-paham akal sehatnya konslet. Ya, karena itu memindahkan ini, Kang Roni. Akalnya dipindahkan dari kepala ke dengkulnya, sehingga ya konslet begitu. Imam Haiza, Waalaikumsalam. Terima kasih Imam Haiza ya sudah mampir di sini. Betul, Kang Kolor News harus dapat SK. Kang A. Azril Azka Falevi, alumni Dalwa angkatan siapa? Siapa ya? Pengen tahu aja apa? Pengen tahu banget. Kang Chandra Fitara, kenapa di jalan di Tarim tidak ada aspal? Ada, di sana mah ada aspal. Kalau yang mengatakan bahwa di Tarim itu tidak ada aspal, itu pakai kacamata kuda, sehingga dia itu tidak melihat bahwa di Tarim itu jalan-jalannya ya, di jalan-jalan yang ada di Tarim itu penuh dengan aspal. Itu berarti kalau nggak ngelihat itu, berarti dia pakai kacamata kuda begitu. Bisnismen, ya, bisnismen. Ahmad Al-Abah An-Nafat. Kang kopi hitam, tapi Ana baru bangun tidur. Tapi saya belum tidur. Kak Muhammad Hasanuddin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah sangat jelas memperlihatkan tempat persembunyian kaum Yahudi yang di zaman kenabian mengaku-ngaku Yahudi. Dan sekarang anak keturunannya ngaku-ngaku keturunan Nabi. Ya, begitulah faktanya. Fenomena yang terjadi seperti ini. Kang Roy. Suka senyum sendiri dengan bahasa saya ya. Kadang suka dicampur dengan bahasa daerah. Sehat. Salam dari Sunda, Cikande. Siap, terima kasih Kang Roy ya. Alhamdulillah kalau menghibur ya. Mudah-mudahan menghibur dan bertambah wawasan dan pengetahuan, pengalamannya juga. La ilaha illallah, astagfirullah. Alhamdulillah Kang Denny Waluyo ya. Subhanallah. Ini HP umat Muhammad Sina Alakur sing boga hariwang nudaik berjamaah geus rada hese. Ya, ini kan bukan masalah sholat Kang Hasan ya. Ini masalah kebangsaan, kenegaraan dan juga keagamaan. Di mana pembahasan mengenai kebangsaan, kenegaraan, keagamaan itu tidak melulu tentang sholat, meskipun sholat itu adalah salah satu dari pilar agama. Nah, karena itu adalah kaitannya dengan pribadi. Karena kalau ini itu kaitannya dengan kebangsaan, gitu. Jadi polemik ini teman-teman itu tidak melulu mengenai tentang nasab saja. Mengenai nasab iya, mengenai kesejarahan masa lalu Indonesia iya, mengenai sejarah-sejarah yang dibelokkan oleh Habib iya. Kemudian mengenai bagaimana dengan jasa Habib ya, Indonesia ini tidak, kalau bukan tanpa jasa Habib maka Indonesia ini tidak akan merdeka. Kemudian mengenai pendirian NU dan tokoh-tokoh Nusantara, ada KRT Sumodiningrat dan juga yang lain itu telah dihabibkan, iya. Nah, kemudian ada lagi statement-statement yang mengklaim bahwa Indonesia itu milik Aulia Tarim. Indonesia itu adalah anak perempuannya Tarim dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang seorang Habib yang mengatakan bahwa jika tanpa habaib kalian ini sampai sekarang akan masih menyembah pohon dan batu. Itu pun juga ada. Terus ada lagi yang kalian itu harus memuliakan orang-orang Hadramut Tarim, karena dengan jasa mereka lah kalian itu bisa mengenal Islam. Nah, seperti itu. Jadi ini bukan permasalahan mengenai nasab saja, tetapi ini adalah kebangsaan dan kenegaraan. Dimana ketika rasa nasionalisme yang ada dalam diri itu ketika sudah tidak ada, ya maka siap-siap untuk dijajah oleh orang lain. Begitu. Ya. Kiai Arab, waduh namanya aja Kiai Arab. Nggak ngina, nggak ngonten dong. Menghina gimana? Saya lagi ngebahas tentang antitesis yang ditulis oleh seorang ustadz, namanya Ustadz Azam LC. Ya kemudian saya kritis lah, yang namanya kritik kan ya wajar. Begitu. Tidak kemudian Anda menganggap saya sebagai orang yang menghina. Begitu. La ilaha illallah.
Katanya bulan Ramadan, nggak boleh suudzon. Anda malah suudzon itu. Oh jangan, jangan. Saya pasti kalah ngomong itu. Ya, Kang Al Hikmah ya. La ilaha illallah. Saya belum dapat Kang Cuaks, tapi tadi ada informasi bahwa antitesisnya itu sudah dikeluarkan, cenah gitu. Kalau emang iya nanti kita ulas bareng-bareng. Ngopi heula. Oke, boleh karena Kang Sarahei. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi masyaallah. Ya. Gurunya punya orang tua gurunya. Gurunya punya orang tua pasti ketawa. Gimana ini? Gurunya. Ya. Katanya begitu Kang Izzuddin. Bang Oktiva punya antitesis cenah gitu. Ya kita tunggu aja lah. Kenapa harus Qori yang debat? Emang para Habib itu nggak punya biji untuk debat? Ya Allahu alam itu Kang. Itu harus ditanyakan kepada Habibnya. Yes, Kang Muji. Kang Roni Fatailah, bukunya Keabsahan Nasabari yang ditulis yasbutu nasabu bil alamat wadihat wa yasbutu bil bayinat. Betul. Harusnya begitulah, harusnya malu lah kalau emang nggak punya al-alamatul wadihat ya. Oke. Cucu Ubed, ini Kang Bro, Cucu Ubed nari zapin sambil makan beling bisa nggak Gus? Waduh, itu saya nggak pernah nonton itu Kang Bro. Mending antum tanyakan saja itu ke Cucu Ubed itu ya. La ilaha illallah. Saya nggak tahu itu Kang Bocah Amatir ya. Qori itu kenapa itu? Selamat Taufik kata Kang Abdul Ghafur tahunnya 1021 Hijriah ya. Berarti kalau 1021 Hijriah, kalau memang betul tahun itu, maka ya batal penisbatan kitab Sulamun Taufik kepada Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Nah, tinggal diverifikasi saja. Karena kalau yang saya dapatkan kemarin dari data kitab Sulamun Taufik ya dari manuskripnya itu tertulis bahwa kitab itu Sulamun Taufik itu diimla atau didiktekan kepada muridnya siapa namanya Abdullah bin Umar bin Yahya itu pada tahun 1241. Atau kalau dalam Masehinya itu tahun 1826. Ya, kalau memang terbukti bahwasanya manuskrip yang di Nusantara itu tahun 1021 Hijriah atau 1700-an sepertinya itu, ya atau 1600 akhir lah atau 1700 awal, ya maka batal penisbatan kitab Sulamun Taufik kepada Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Begitu ya. Nah, Sahibul Garamah, waalaikumsalam, Jember hadir, siap, terima kasih Jember. Garamah pesawat mundur, Kang Rah mau diudi, saya kurang tahu itu tahun berapa kejadiannya itu, kalau memang iya terjadi ya. Allah. Oke, berikutnya. Dalam kitab Asy-Syaikh Barokah menemukan 3 anaknya Said Ahmad bin Isa bilang rujukan apa? Di antaranya itu ada Muntaqilah At-Talibiyah, itu menyebutkan salah satu dari kitab dari anak-anaknya Ahmad bin Isa. Dan juga untuk siapa namanya? Imam Fakhruddin Ar-Razi kan memang dari ras. Jadi Ahlul Balad adro bima fiha. Jadi itu nggak mengena dengan apa namanya tesisnya Kiai Imad. Kiai Imad kan mempertanyakan Ubaidillah itu anaknya siapa? Atau Ubaidillah untuk menetapkan Ubaidillah itu sebagai anaknya Ahmad bin Isa itu dari mana? Kang Ahmad Yani, Gus, komen saya kalau merusak pemandangan tendang aja. Oh enggak, tenang Kang Ahmad Yani ya. Di sini mah bebas. Kapan perang? Sekarang lagi perang pemikiran. Ya. Aduh, masalah, la ilaha illallah. Manuskrip berharakat, apakah itu mempengaruhi tahun penulisan? Nah, itu nanya ke ini Kang Firman Irwansyah ya, kepada
Siapa namanya Dr. Menahim Ali yang memiliki spesialisasi dalam filologi. Kalau saya untuk itu saya belum tahu, belum terlalu tahu. Karena untuk yang di Arab ya, yang di Arab itu manuskrip-manuskrip misalkan di zamannya Imam Syafi'i ya, itu kan abad ketiga 200 sekian gitu yang ditulis oleh salah satu muridnya itu. Nah, itu nggak ada jabar jeran atau titik begitu. Koma, titik, koma, kemudian harokat, dhammah, fathah, kasroh, sukun gitu nggak ada. Tapi untuk abad-abad yang berikutnya ya tergantung. Oke. Jadi perangnya perang pemikiran, Kang. Udah nggak zaman perang fisik mah. Kang Elang Jawa, Mas Ahmad Malam juga ya. Allah, apakah Dajjal sunnah? Nggak tahu saya, mah ampun pertanyaannya ini. Siap, Kang, untuk official ya. Terima kasih sudah menyimak. Jadi kalau Bang Kor itu menanyakan rujukan kitab As-Syajarah Mubarakah itu tidak mengena kepada tesis Kiai Imad, karena Kiai Imad itu mempertanyakan buktinya apa bahwa Ubaidillah itu adalah anaknya Ahmad bin Isa, begitu, bukan anak-anak yang lain, tetapi anaknya Ahmad bin Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa itu buktinya apa? Jadi begitu ya. Kang Rapuncel, kapan? Insya Allah lah nanti dihubungin itu Bang PIJ-nya ya. Oke. Masalahnya fikih, hukumnya sunnah, dalilnya di tahiyat akhir sholat sunnah, mendoakan keluarga dan pengikut Nabi. Nah, sehingga ketika memang semua umat Islam di dunia itu mendoakan kepada keluarga Nabi, dalam tanda kutip ya, itu adalah para dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga dia itu setidaknya mendapatkan cipratan dari doa itu yang memberikan efek kepada perilakunya, sikapnya, akhlaknya, ketakwaannya, keilmuannya, kesolehannya, kan begitu. Tapi ketika dia itu mengklaim ana dzurriyyah Nabi tetapi perilakunya itu seperti perilaku orang jahat, perilakunya adalah perilaku orang jahat, ya, maka apa namanya diragukan itu. Tanya ini Kang Muhammad Syekhoni, Simtud Duror kayak ada yang di Barzanji juga tah? Kok kayak ada yang sama orang-orang baca kayaknya? Itu perlu penelusuran ya. Sementara saya itu jarang membaca Simtud Duror begitu. Kitab As-Syajarah Mubarakah itu lebih mudah daripada Abnaul Imam. Hanya kitab Abnaul Imam itu tidak diketahui redaksi atau manuskrip aslinya atau redaksi asli yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Toba yang meninggal pada tahun 478 atau 87. Nah, sehingga untuk kitab Abnaul Imam yang dicetak sampai sekarang itu yang ditambahkan dengan beberapa catatan-catatan ulama seperti Muhammad bin Nasr, Muhammad As-Safaraini, kemudian satu lagi, kemudian tambahannya lagi dari Yusuf Jamalullail Balawi. Nah, itu menjadikan kitab Abnaul Imam itu menjadi tidak jelas. Ini mana redaksi yang dimiliki oleh siapa namanya? La ilaha illallah Ibnu Toba dan mana redaksi yang bukan. Nah, sehingga dengan itu sebenarnya untuk kitab Abnaul Imam itu gugur sebagai sebuah kitab yang bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran. Begitu. Nakoba Indonesia kapan dibuat? Saya nggak tahu. Habibana Fagihil Mugaddam. Kang Badebas, saya dulu berbaiat Thariqah KLB, tapi sejak tahu sanadnya dipalsukan, udah nggak lagi percaya. Semua Habib katanya ulama, kok bohong. Nah, itu tadi ya, yang namanya ulama itu bisa salah, tetapi bohong nggak boleh. Tapi kalau sengaja berbohong, nah itu bahaya. Sehingga status keulamaannya, apalagi kewaliannya itu sudah diragukan, begitu ya. Oke. Oke, selanjutnya. Kalau nggak cinta nih Kang Fandi Ahmad, kalau nggak cinta Indonesia pindah saja ke Yaman, betul, setuju. Udah ya, lumayan juga ini, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah, ada serangan fajar ya, 3M, Masya Allah, astagfirullah. Aman-aman lah, insya Allah, enggak.
Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan ya, dan mohon maaf jika ada pertanyaan dari teman-teman yang terlewat oleh saya. Mungkin kita akan membahasnya dalam waktu yang lain. Kita doakan. Tiran itu mati kemarin, Kang Muhammad Mahfud ya. Boleh. Kita doakan seluruh umat Islam dimanapun berada. Allahumma gfir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma asli umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma salim umat Sayyidina Muhammad, Allahumma rizuk umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min umat Sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat yang ikut meramaikan kajian kita pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.